Banyak orang-orang nang beramal, kita beramal nang macam ikhlas, mengadakan amalan ini, mengadakan amalan itu, mengadakan acara ini, mengadakan acara itu, amal-amal kebaikan. Tetapi di dalam hati kita ada tujuan, walaupun halus, tujuan itu selain Allah. Nah, hamba seperti ini dibilang oleh Tuhan sebagai penipu, penipu manusia, penipu malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malaikat hafazah naik membawa amal hambanya seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan akhlak yang baik, diam, zikir kepada Allah. Amal-amal ini diiringkan oleh malaikat 7 langit. Artinya malaikat yang langit pertama, kedua sampai ke-7, 4 juga mengatar amal ini, hingga bisa menerobos tabir-tabir hijab, terus menghadap Allah, menghadap ke hadapan Allah. Lalu para malaikat berdiri menghadap Allah dan memberi kesaksian bahwa hamba yang beramal ini adalah hamba yang saleh dan bersih, melulu mengagungkan Allah. Ujar para malaikat, ya Allah, inilah amal si fulan, hamba Engkau yang saleh. Ini amalnya sangat banyak, amalnya sangat mulia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalian adalah para malaikat yang menjaga amal hambaku. Kalian adalah para malaikat yang menjaga amal hambaku, yang mencatat amal-amal hambaku. Sedangkan aku adalah Tuhan yang selalu mengawasi apa yang berada di dalam hati hambaku itu. Artinya kalian, wahai malaikat, hanya mencatat, hanya tahu amal yang zahir. Sedangkan hati dari hambaku itu hanya aku yang tahu. Hamba ini dengan amalnya yang banyak ini, jalla Tuhan tadi, tidak mengharapkanku, melainkan mengharapkan selainku. Ini beramal ada tujuan, yang tujuannya itu adalah bukan hanya semata-mata karena aku. Ada tersembunyi tujuan-tujuan lain di dalam amalnya. Hamba ini tidak mau memurnikan amalnya semata-mata karenaku. Aku mengetahui apa yang ia kehendaki dengan amalnya ini, ujar si hamba. Hamba ini mendapatkan laknatku. Ia menipu anak keturunan Adam, menipu kalian semua, wahai malaikat, tetapi tidak bisa menipuku.
Banyak orang-orang nang beramal, kita beramal nang macam ikhlas, mengadakan amalan ini, mengadakan amalan itu, mengadakan acara ini, mengadakan acara itu, amal-amal kebaikan. Tetapi di dalam hati kita ada tujuan, walaupun halus, tujuan itu selain Allah. Nah, hamba seperti ini dibilang oleh Tuhan sebagai penipu, penipu manusia, penipu malaikat. Tetapi tidak bisa menipuku, ujar Tuhan. Hanya tidak bisa menipu aku. Aku adalah Tuhan yang maha mengetahui semua yang samar, mengetahui apa yang ada di hati hamba. Tidak ada yang tersembunyi bagiku pengetahuanku terhadap apa yang sudah terjadi, sama seperti pengetahuanku terhadap apa yang bakal terjadi. Ilmu pengetahuanku terhadap apa yang sudah lewat sama seperti ilmuku terhadap apa yang belum terjadi. Ilmuku terhadap orang-orang yang dahulu sama seperti ilmuku terhadap orang-orang kemudian. Aku mengetahui apa yang tersembunyi dan yang lebih samar lagi. Bagaimana bisa hamba tidak menipuku dengan amalnya? Ia hanya dapat menipu makhlukku yang tidak mengetahui. Aku adalah Tuhan yang maha mengetahui semua keadaan yang samar. Hamba itu memperoleh laknatku, ujar Tuhan. Hamba nang pura-pura beramal karena Allah, hamba nang pura-pura maulah apa karena Allah, tetapi dalam hatinya ada sedikit untuk kepentingan-kepentingan. Dalam hatinya ada sedikit untuk keperluan-keperluan keuntungan. Nah, itu ujar Tuhan memperoleh laknatku karena dia menipu. Orang mengiranya beramal itu ikhlas. Orang mengiranya beribadah itu karena Allah semata. Nah, kada tahu dalam hatinya itu ada kepentingan, ada mencari keuntungan duniawi. Nah, itu hamba, ujar Tuhan, mendapat kutukan dari aku, mendapat laknat. Para malaikat 7 langit dan 3.000 malaikat yang mengiringkan amal itu pun berkata, wahai Tuhan kami, hamba ini mendapat laknat-Mu dan laknat kami. Engkau melaknat wahai Tuhan, kami pun ikut pula melaknat. Penduduk langit juga berkata, semoga hamba ini memperoleh laknatullah dan laknat para pelaknat. Nah, ini merupakan tantangan atau tangga yang terakhir. Padahal orang yang beramal ini, amalnya itu sudah, orangnya kada ada gibah, orangnya kada ada mencari nama, orangnya kada ada ujub, orangnya kada ada dengki, orangnya penyayang kepada kaum muslimin, sehingga sampai sudah amalnya ini ke langit yang ke-7, melewati langit ke-7 sampai ke hadirat Allah. Allah mengetahui isinya paling dalam dari hati hamba. Ternyata hamba ini dalam amalnya itu ada sedikit menyekutukan Allah. Dalam amalnya ada sedikit mencari tujuan-tujuan lain selain Allah. Nah, maka ditolak oleh Allah. Bukan hanya ditolak, bahkan dikutuk, dilaknat oleh Allah, oleh para malaikatnya. Kemudian Muaz menangis terseduh-seduh dan berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah supaya bisa selamat dari apa yang engkau sebutkan itu?
Rasulullah bersabda, "Hai Muaz, ikutilah nabimu dalam masalah keyakinan." Aku berkata, ujar Muaz, "Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, sedangkan aku adalah Muaz bin Jabal. Bagaimana supaya aku bisa selamat? Supaya amal ibadah ini bisa diterima Allah?" Rasulullah bersabda, "Hai Muaz, jika dalam amalmu terdapat taksir, kekurangan, maka putuskanlah dari mempergunjing manusia dan dari menyebut-nyebut saudaramu, terutama orang-orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya, supaya engkau tidak mempergunjing manusia. Maka hendaklah engkau mengetahui cacat dirimu. Kalau kamu hendak selamat, wahai Muaz," ujar Nabi, "pertama, kita jangan sekali-kali menggunjing orang, menggibah orang. Karena menggibah orang itu sampai langit pertama aja sudah ditolak. Jangan menganggap bersih dirimu dengan mencela saudara-saudaramu, mengaibkan orang lain, membuka malu orang lain. Jangan menganggap tinggi dirimu seraya merendahkan saudara-saudaramu. Jangan juga. Jangan menganggap tinggi dirimu seraya merendahkan saudara-saudaramu. Contohnya meninggikan diri, merendahkan saudara. Namun aku ini, aku hafal ini. Aku pernah belajar ini. Aku dapat ijazah ini. Namun inyan itu kan apa-apa sekolahin kada tamat. Nah, contohnya itu contoh meninggikan diri, merendahkan orang lain. Jangan menganggap tinggi dirimu seraya merendahkan saudara-saudaramu. Bila kita demikian, amal ibadah kita kada sampai ke hadirat Allah. Jangan menunjuk-nunjuk amalmu kepada masyarakat dengan maksud agar terkenal dalam masyarakat. Itu olahanku, itu sumbanganku, itu berianku, si anu itu sekolah aku nang mauku si anu itu ini, jangan. Jangan menunjuk-nunjuk amalmu kepada masyarakat dengan maksud agar terkenal dalam masyarakat. Jangan masuk ke dalam urusan dunia dengan cara yang dapat menyebabkanmu melupakan akhirat. Artinya, silahkan aja mau dagang, silahkan aja berusaha, tapi jangan melupakan akhirat. Jangan engkau berbicara jelek di majelismu sehingga masyarakat takut kepadamu lantaran keburukan pekertimu. Jangan engkau berbicara jelek di majelismu sehingga masyarakat takut kepadamu lantaran keburukan pekertimu. Janganlah menyebut-nyebut pemberianmu kepada orang lain, jangan. Janganlah merubik kehormatan orang lain dengan lisanmu, sehingga engkau akan dicabik oleh anjing neraka jahanam. Seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wan nasyitati nashta,"
artinya demi anjing-anjing yang merubik-rubik daging dengan merubik benar-benar. Dan sabda Rasulullah SAW, tanzi'ul lahma 'anil idham, artinya neraka jahanam akan mencabut daging dari tulangnya. Ujar Mu'adz, ya Rasulullah, siapakah yang kuat menjalani keadaan ini? Siapa nangkawan nangka itu? Menggibah kada, menganggap diri harap pada orang lain kada, dan lain-lain tadi. Siapa nangkawa kayak itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, hai Mu'adz, apa yang kuterangkan kepadamu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala. Orang yang diberi Allah hidayah, orang yang diberi Allah taufik, kada sulit melakukan itu. Tentang melakukan apa yang kuterangkan, cukuplah bila engkau menyukai untuk orang lain apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri, dan engkau membenci apa yang dibenci oleh saudara-saudaramu seperti engkau membenci jika menimpamu. Kalau begitu engkau akan selamat. Itu kesimpulannya. Kayak apa? Supaya kita kawa kada menggibah orang, supaya kita kawa kada membunguli orang, supaya kita kawa kada menipu orang, supaya kita kawa kada mengangkat diri sendiri meremehkan orang lain. Kayak apa? Supaya kawa sabuting jalannya. Mencintai untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri, dan engkau membenci apa yang dibenci oleh saudara-saudaramu seperti engkau benci jika menimpamu. Itu dua macam itu aja kuncinya anak selamat. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu. Sebagaimana sesuatu yang jahat itu benci menimpa dirimu, maka demikian pula benci menimpa saudara-saudaramu. Nah, itu selamat sudah. Kita katujulah diberi orang duit, katujulah kita diberi orang ilmu, katujulah kita dimuliakan orang, katujulah kita dihormati orang, katuju. Nah, hendaknya kita lawan saudara kita demikian juga. Saudara kita dapat duit, kita katuju. Saudara kita dimuliakan orang, kita katuju. Saudara kita dapat ilmu, kita katuju. Saudara kita dapat anugerah, kita katuju. Sebagaimana kita katuju bila menimpa diri kita, mengenai diri kita. Nah, kita kada katuju dibunguli orang, kita kada katuju ditipu orang, kita kada katuju dihina orang, kita kada katuju digibah orang. Nah, untuk saudaramu pun demikian. Engkau kada katuju kalau saudara engkau digibah, engkau kada katuju kalau saudara engkau dibunguli, ditipu dan sebagainya. Nah, itu kuncinya. Bila kita kalau macam itu, maka amal ibadah kita dengan mudah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Ma'dan, perawi hadis ini, berkata, sahabat Mu'adz senantiasa membaca hadis ini, tidak kalah banyaknya dengan bacaan Al-Quran beliau, dan beliau selalu menyebut-nyebutnya dalam majelis. Jadi Sayyidina Mu'adz ini bila dalam majelis ilmu masih kisahkan hadis tadi, bahwa amal kita melalui tantangan langit pertama, melalui tantangan langit kedua, sampai 7 langit hanya bisa tembus kepada Allah. Jika engkau mendengar hadis ini, hadis yang agung ceritanya, besar kekhawatirannya, pedih bekasnya, hadis yang menjadikan hati manusia terbang,
dan akal manusia menjadi bingung, hadis yang membuat sempit hati manusia, hadis yang menyebabkan orang-orang mengeluh lantaran gawatnya, maka berpeganglah kepada Tuhan engkau yang menguasai seluruh alam. Diamlah pada pintu penghadapannya dengan merendahkan diri dan menangis siang dan malam bersama-sama orang-orang yang merendahkan diri. Karena orang tidak dapat selamat dari perkara ini kalau tidak memperoleh rahmat dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amun kita membaca hadis ini nah maka asa awam amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Asa jauh amal ibadah kita bisa diterima Allah. Bahkan orang-orang salih yang dahulu mengatakan berani bahwa amalku yang dahulu itu kada diterima Tuhan. Karena aku tahu aku belum bisa mencukupi syarat-syaratnya. Mulut masih mau menggibah orang, hati masih agak daripada orang lain, dengki ada, ujubnya ada, semuaan ada. Nah, jadi rasa berat amal ibadah yang dahulu itu diterima oleh Allah. Oleh sebab itu waspadalah, jangan sampai tertidur seperti tidurnya orang yang lupa. Perangilah nafsu engkau untuk menempuh akabah yang menakutkan ini, supaya engkau tidak mengalami kerusakan. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan pertolongan dalam segala keadaan kita, sebab Allah adalah sebaik-baik penolong dan paling balas kasih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Asal ringkasnya, kesimpulannya, apabila engkau membaguskan pemikiran, apabila engkau tafakur dengan sebenar-benar tafakur, artinya lalu dapat mengetahui kadar tingkatan taat kepada Allah, mengetahui kelemahan semua makhluk dan kebuduhan mereka. Kita tafakur bahwa betapa agung, betapa mulia ngarannya taat kepada Allah. Itu satu. Kenapa agung, kenapa mulia taat kepada Allah ini? Karena Allah memberikan taat ini hanya kepada orang-orang tertentu. Allah memberikan taat ini hanya kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau urusan kekayaan dunia itu di sisi Allah kada berharga. Buktinya orang-orang yang memusuhi Allah diberi, orang-orang yang zalim diberi. Bahkan yang banyak orang-orang kaya itu orang yang bermusuhan dengan Allah. Itu menunjukkan bahwa kekayaan dunia ini kada berharga di sisi Allah. Jakanya berharga, Allah kada memberi lawan musuh-musuhnya. Mun kita tuh hakun memberiin apa kalawan musuh kita, tentu itu kita kada berharga barang itu. Mun barang tu baik, barang tu bahari, kita kada hakun memberi lawan musuh. Jadi kekayaan duniawi ini oleh karena kada berharga di sisi Allah, Allah berikan kemana-mana. Orang kafir, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka dapat kekayaan yang berlimpah dari Allah. Nah, kalau taat kepada Allah ini mulia. Taat kepada Allah itu agung di sisi Allah. Oleh karena itu Allah kadang memberikan taat ini kepada sembarang manusia. Hanya orang-orang pilihan di antara orang-orang pilihan yang diberi Allah mengarang taat itu. Nah, itu pertama kita mengagungkan taat tadi. Kita tuh kau berbuat sembahyang. Untung
untung dari sekian miliar manusia ini kada semuaan nang kawa sembahyang. Hanya orang-orang nang dipilih Allah nang kawa sembahyang. Nah, itu kita membaguskan pemikiran, tafakur, betapa mulianya sebuah taat kepada Allah. Yang kedua yang kita tafakurkan, yang kita baguskan pemikiran, mengetahui kelemahan semua makhluk dan kebodohan mereka. Manusia itu lemah. Dan manusia itu bodoh. Artinya banyak hal-hal yang mereka kada tahu. Daripada bodohnya manusia ini nang akan terjadi batang hari yang kada tahu. Nah, siapa aja nih tuh nang profesor kan, nang tinggi pada profesor kamu ada. Napa isuk nang terjadi nang pasti nya kada tahu. Nah, itu menunjukkan kebodohan manusia. Jadi manusia ini kita simpulkan adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh. Maka janganlah engkau menoleh kepada mereka dengan hati engkau. Jadilah engkau orang yang zuhud, yang tidak berpegang kepada pujian manusia dan pengagungan yang tidak ada faedahnya. Manusia itu sekuat-kuatnya mengagungkan kita. Kayak itu tuh bang. Manusia sekuat-kuatnya memuliakan kita. Ingat situ bang juga. Nah, orang tuh begitu mengagungkan kita, begitu memuliakan kita. Seapa kadar keagungannya itu? Keagungan dari makhluk yang lemah tadi. Jadilah engkau orang zuhud yang tidak terpanjang, tidak terpengaruh kepada pujian manusia dan pengagungan yang tidak ada faedahnya. Orang memuliakan, terima kasih. Orang kadang memuliakan, terima kasih juga. Nah, kita kadang mencari mulia orang. Kita hendak mulia di sisi Allah. Kita hendak agung, tapi di sisi Allah. Seagung apa, sehebat-hebatnya manusia memuliakan kita, inya kada akan mampu memberi. Nah, apa yang kada mampu memberi? Pertama, inya kada mampu memberi umur lawan kita. Kada mampu. Orang tuh sayang lawan kita, hormat luar biasa. Tapi inya kada kau memberi umur mun kita perlu. Minta tolong umur ikam na sampai minggu, kada mau memberinya, kan kada kau memberi. Padahal ini sangat sayang lawan kita, sangat mengagungkan lawan kita, sangat memuliakan lawan kita. Nah, karena manusia jadi lemah. Nah, jadi jangan terpancing, jangan menuju, jangan menghendaki orang memuliakan, jangan itu. Janganlah engkau menginginkan dengan taat dan amal engkau takzim pengagungan masyarakat terhadap engkau. Jangan menjual ibadah kepada masyarakat, artinya karena menjual ibadah kepada masyarakat itu murah harganya. Dan manakala engkau mengetahui kelemahan dan kehinaan dunia, maka janganlah mengharapkannya lagi dengan ketaatan engkau. Kita tahu berapa dunia ini nilainya. Nah, jangan hendak menjual ketaatan dengan dunia. Rugi.
Kalau kita sembahyang witir 3 rakaat, bahkan 1 rakaat, kalau itu kita jual kepada Allah, Allah hargai dengan lebih mahal daripada dunia dan isinya. Namun kita menjual lawan Allah, 1 rakaat saja sembahyang witir. Allah akan ganti dengan yang lebih mahal dari dunia dan isinya. Mau kita jual 1 rakaat lawan manusia, kada harganya. Paling menghargai sepiring nasi. Maka janganlah mengharapkannya lagi dengan ketaatan engkau, tetapi ucapkanlah hai nafsu, pujian Allah adalah lebih baik dari pujian makhluk yang lemah dan bodoh. Itu pujian Allah yang kita cari. Mun Allah memuji kita, selamat sudah. Dunia selamat, akhirat selamat. Kalau Allah memuji kita. Pujian Allah adalah lebih baik daripada pujian makhluk yang lemah dan bodoh, yang tidak mengetahui ukuran amalmu dengan sebenarnya. Manusia itu kada tahu amal kita sebenarnya, serta apa yang harus engkau tanggung. Mereka juga tidak mau memenuhi hakmu sehubungan dengan amal dan tanggunganmu. Bahkan kadang-kadang mereka lebih mengutamakan orang yang berada di bawahmu ketimbang dirimu. Menyia-nyiakanmu pada saat engkau sangat memerlukan dan mereka meninggalkanmu. Itu manusia. Kadang-kadang orang yang sayang lawan kita, yang memuji, mengagungkan lawan kita. Begitu kita perlu, ini kada hira-hiran. Begitu kita berhajat, kita ditinggalkannya. Maka selama ini itu yang kita harapkan. Selama ini kita mengharap pujian si Fulan bin Fulan. Selama ini kita mengharap Fulan bin Fulan itu menyayangi kita, mencintai kita. Nah begitu kita perlu, tinggalkannya. Jika mereka tidak memuji-muji, maka apakah yang bisa diharapkan dari tangan mereka dan sampai sejauh mana kekuasaan mereka? Selain itu, mereka semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah yang sanggup memalingkan mereka menurut apa yang Dia kehendaki dan kepada apa yang Dia kehendaki. Ini sangatlah rugi amun kita beribadah ini kada karena Allah. Sangatlah rugi amun kita beribadah ini di dalam hati kita ada bercampur antara Allah dan yang lain. Sangatlah rugi orang yang beribadah itu karena Allah tetapi ada menyenangkan hawa nafsunya. Renungkanlah, janganlah menyia-nyiakan ketaatanmu yang mulia hanya lantaran mereka. Janganlah menyia-nyiakan ketaatanmu yang mulia hanya lantaran mereka. Janganlah engkau kehilangan pujian Allah. Janganlah engkau kehilangan pujian Allah. Kayak apa cara mengetahui Allah itu memuji kada lawan aku? Kita nih hendak tahu diri kita ini dipuji Allah atau kada. Nah, hendak mengetahui itu orang-orang salihin itu adalah sambungan Allah. Lihati orang-orang salih, jangan saya ikung aja. Bila orang salihin itu banyak memuji kita, itu alamat bahwa kita dipuji Allah.
Bila orang-orang salihin itu kada katuju lawan kita, alamat sudah kita kada dikatujui Allah. Karena orang-orang salih itu mereka kada akan memuji kalau barang itu dibenci Allah. Orang salih itu kada akan membenci kalau barang itu dimuliakan Allah. Nah, jadi orang-orang salih pedoman kita. Orang-orang salihin itu pedoman kita. Itu mata-mata Allah di muka bumi. Bila orang salihin itu katuju lawan kita, memuji lawan kita, alamat kita dipuji Allah, kita disayangi Allah. Karena orang salihin itu kada kawa ditukari. Kada kawa ditukari. Lawan duit kada kawa ditukari. Kalau bang karena rancak memberi duit lalu sihin memuji kada musti. Kada kawa ditukari. Nah, orang-orang salih, orang-orang yang mulia di sisi Allah kada kawa ditukari lawan duit, kada kawa ditukari lawan kedudukan. Kalau bang mengharap pujian orang salih, mengharap apalagi ngeranya kasih sayang orang salih dengan memberi duit sebanyak-banyaknya, kada kawa, kada tentu. Karena orang salih itu kada akan memuji kecuali orang itu dipuji Allah. Orang saleh itu kada akan mencela kecuali Allah mencela. Nah, jadi ukuran diri kita ini hendak mengetahui itu dinilai oleh orang-orang salihin. Janganlah menyia-nyiakan ketaatanmu yang mulia hanya lantaran mereka. Janganlah engkau kehilangan pujian Allah, Tuhan yang pujiannya merupakan keagungan yang tiada bandingnya. Jangan sampai engkau kehilangan anugerah Allah yang merupakan yang tiada tandingannya. Benar sekali perkataan seorang penyair, Sahrul uyun li ghairi wajhika batilu wa buka'uhunna li ghairi wajhika dha'i'u. Artinya, bergadangnya mata, berjaganya mata di malam hari bukan demi zatmu adalah batil. Malam kita berjaga, beramal atau kada beramal, tapi kada karena Allah, itu batil. Tangis mata karena selainmu adalah sia-sia. Orang menangis tapi kada karena Allah tangisannya, maka air matanya kada berharga sedikit jua pun. Ucapkanlah pula, hai nafsu, manakah yang lebih baik? Apakah surga yang kekal ataukah bergelimang kehormatan dunia dan harta dunia yang hanya sedikit, lagi pula pasti akan rusak. Padahal dengan ketaatanmu engkau bisa menghasilkan kenikmatan yang kekal itu. Nah, ke situ. Jadi janganlah engkau mencari orang yang rendah himmahnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.